Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, salam damai, salam sejahtera. Kita jumpa lagi bos. Dan jangan lupa yang baru datang di channel belajar ternak ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bunyikan tanda loncengnya. Dan terima kasih buat bosku yang sudah subscribe. Semoga bosku yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya, diberikan keberkahan, dan semoga urusannya dimudahkan dan sukses selalu. Oke bosku, dalam video ini kita akan kembali membahas mengenai perawatan menjaga kesehatan entok dengan biaya yang murah dan tentu dengan cara yang mudah tanpa ribet bos. Memang entok itu terbilang lebih kebal ya, terbilang lebih kebal terhadap penyakit jika dibandingkan dengan jenis unggas lainnya bosku. Namun yang namanya jenis unggas pasti ada ancaman virus ganas ya, ada ancaman virus ganas yang mematikan. Bahkan jika terkena virus itu bisa menumbangkan semua entok yang ada di kandang. Bahkan yang ada di kandang tetangga pun juga bisa tertular oleh virus itu bos. Contohnya seperti jenis virus mata biru itu sendiri. Jenis virus mata biru ini adalah jenis virus yang paling ganas pada entok bosku. Maka dari itu kalau bisa harapan kita jangan sampai ternak entok kita terkena virus semacam mata biru itu bos. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya ternak entok kita jangan sampai terkena penyakit atau virus mata biru? Yang harus kita lakukan adalah melakukan pencegahan ya, melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Dan setiap peternak biasanya juga mempunyai cara masing-masing untuk melakukan pencegahan itu sendiri bos, supaya ternaknya tetap sehat tanpa terserang virus berbahaya. Tapi kali ini saya akan membagikan versi saya pribadi ya. Saya akan membagikan versi saya pribadi yang sudah bertahun-tahun saya terapkan kepada ternak entok saya sendiri bos. Dan alhamdulillah hasilnya sesuai harapan. Hasilnya entok-entok saya tetap terjaga kesehatannya tanpa terserang virus-virus yang berbahaya seperti virus mata biru itu bos. Lalu caranya seperti apa yang saya terapkan untuk entok-entok saya supaya terjaga kesehatannya? Yaitu caranya saya berikan berbagai macam ramuan alami. Oke, akan saya tunjukkan saja bosku ya, akan saya tunjukkan apa saja ramuannya. Oke bosku, ini dialah bahan-bahan alami yang saya buat untuk ramuan ya. Dan ini adalah bahan alami atau rempah-rempah yang sudah diproses menjadi tepung atau menjadi bubuk. Nah, kenapa saya lebih memilih yang sudah diproses menjadi tepung seperti ini atau sudah diproses menjadi bubuk? Itu tujuannya supaya lebih mudah pengaplikasiannya bos ya, lebih mudah pengaplikasiannya supaya tidak ribet, supaya lebih praktis ya. Dan yang kedua itu supaya tahan disimpan ya. Dan kalau sudah tepung seperti ini bisa disimpan dengan jangka panjang. Misal kita mau simpan 1 tahun itu enggak masalah. Beda kalau yang belum diproses seperti bubuk seperti ini. Kalau belum diproses itu kalau kita simpan terlalu lama itu kan bisa busuk bos. Kalau kita pakai yang bubuk seperti ini, misal kita simpan 1 tahun lebih itu enggak masalah. Oke, akan saya sebutkan untuk bahan-bahannya bosku ya. Ini bahan yang pertama ada kunir atau kunyit ya. Ini sudah jadi tepung seperti ini. Ini 500 gram. Dan juga temulawaknya itu 500 gram. Dan juga ada daun sirih yang sudah dikemas bubuk seperti ini juga. Ini 100 graman ya. Jahe merah juga 100 graman. Lalu yang ini bawang putih ya. Bawang putih bubuk juga ini 100 graman. Dan juga ada E4 ini untuk probiotiknya. Dan keseluruhan ini ya, jika kita total itu kurang lebih menghabiskan 60.000 ya. Kemarin ini saya beli yang ini 40 ribuan ya, 40 ribuan untuk bahan bubuk rempah-rempahnya. Dan untuk E4 itu harganya 20.000 ya kalau di sini. Kalau di tempat Anda saya nggak tahu ya. E4 ini dari yang warna coklat
bisa cari di toko peternakan, toko pakan ya, atau juga bisa di toko pertanian. Yang penting yang warnanya coklat seperti ini untuk peternakan atau untuk hewan ya. Jadi bahan-bahan seperti inilah yang sudah biasa saya terapkan untuk menjaga atau pencegahan penyakit terhadap entok-entok saya, dan alhamdulillah hasilnya itu bagus ya, hasilnya bagus. Entok-entok saya tetap terjaga kesehatannya, produksinya juga bagus, dan sampai saat ini masih saya terapkan cara seperti ini. Jadi tidak aneh-aneh ya, tidak ribet lah. Kalau bagi saya untuk menjaga kesehatan ternak entok itu tidak ribet, cukup sederhana dan praktis lah. Akan saya contohkan saja ya untuk penerapannya. Jadi untuk kunir atau kunyit ini ya, ini kita tuangkan 1 sendok ke 20 liter air bos ya. Tuangkan 1 sendok ke 20 liter air ya, saya contohkan. Nah ini 1 tong ya, kurang lebih 20 liter airan, dan juga ini temulawaknya kita tuangkan 1 sendok, 1 sendok. Terus sirih, daun sirihnya juga ya, daun sirihnya setengah sendok saja ya takarannya. Untuk daun sirih setengah sendok saja. Terus bawang putih juga setengah sendok ya, bawang putih setengah sendok. Lalu nanti untuk jahe merahnya juga setengah sendok saja. Jadi yang 1 sendok penuh itu temulawak sama kunyit, temulawak sama kunyit. Nah ini kalau kalian mau direbus dulu juga bisa, tapi biasanya saya kan ya nggak mau terlalu ribet, kadang ya sering saya buat langsung seperti ini ya, langsung saya campurkan seperti ini, lalu nanti bisa langsung dikasih minum kepada entok-entok kita. Dan untuk E4 nya, untuk prebiotik ini ya, ini kita kasih 2 tutup botol ya, untuk takaran 20 liter air, kurang lebih 20 liter air kita kasih 2 tutup botolnya. Nah ini kalau mau ditambahi tetes tebu juga bisa, tapi kebetulan tetes tebu lagi habis, dan pengganti tetes tebu juga bisa pakai gula merah yang dilarutkan dengan air, direbus dulu dengan air biar larut, lalu dicampurkan, itu juga bisa ya. Tapi lagi habis ini, jadi sementara nggak saya kasih dulu. Dan setelah semua tercampur, langsung saja diaduk hingga merata bosku ya, diaduk hingga merata. Nah ini setelah diaduk seperti ini, kita bisa langsung berikan kepada ternak-ternak kita ya. Dan ini bisa untuk populasi 30-50 ekor ya. Jadi intinya kalau ngasih minum itu seperti ini bos ya. Kalau 20 liter ini kan harusnya kan kalau untuk 30 atau 50 ekor kan cuma sedikit ya. Tapi nggak masalah, maksudnya intinya gini, kalau ngasih minum itu usahakan minuman di tempat lainnya itu kosong, seperti kolam itu dikosongkan dulu. Dan misal kolamnya besar nggak bisa dikosongkan, itu bisa ditutupin dulu lah supaya entok-entok itu nggak minum di kolam itu. Misal kita kasih ramuan seperti ini ya, jadi ramuan ini ditaruh di tempat minum yang kecil-kecil dulu. Intinya kalau ngasih minuman ramuan ini itu langsung habis ya, sekali kasih langsung habis. Maka dari itu saya bilang bisa untuk 50 ekor itu bisa ya. Intinya sekali kasih minum itu langsung habis, nanti langsung baru setelah habis baru dikasih air bersih biasa, itu enggak masalah ya. Jadi 20 liter ini bisa untuk 30-50 ekor ya. Intinya pas ngasih minuman lainnya dikosongkan, hanya siapkan air minum ramuan ini saja. Dan efektifnya biasanya itu dibarengi setelah memberi makan. Biasanya kan pada haus langsung pada minum, karena kalau nggak terlalu haus biasanya itu nggak langsung doyan kalau minum ramuan seperti ini ya. Jadi intinya seperti itu Mas ya. Kalau sudah habis langsung baru dikasih air putih biasa, nggak masalah. Jadi ini bisa untuk 30 ekor entok dewasa maupun 50 ekor entok dewasa. Nah, dan untuk pemberiannya itu bisa seminggu sekali ya.
Kalau cuaca sedang baik-baik saja, seminggu sekali itu nggak masalah. Tapi kalau misal cuaca sedang buruk, rentan terhadap serangan penyakit, itu bisa diberikan 3 hari 1 kali ya, atau seminggu 2 kali atau 3 kali nggak masalah. Ya intinya seperti itu. Nah dengan seperti ini entok-entok kita akan terjaga kesehatannya ya, imunnya kuat, tidak gampang terserang penyakit. Karena itu sangat penting sekali ya untuk menjaga kesehatan entok. Kalau entok kita terserang penyakit, bahkan banyak yang mati, itu adalah kerugian ya, kerugian bagi kita sebagai peternak, bos. Maka dari itu kita harus terus antisipasi untuk pencegahan penyakit. Nah jadi seperti itu bosku ya, dan biayanya juga sangat relatif murah lah ya bagi saya, karena untuk beli bahan-bahan seperti ini untuk ramuan entok itu cukup menghabiskan kurang lebih 60.000. Itu sudah cukup untuk 1 tahun untuk populasi 30 sampai 50 ekor entok dewasa ya. Jadi dalam 1 tahun untuk menjaga entok kita tetap sehat itu cuma menghabiskan 60.000 dengan cara seperti ini. Dan untuk yang bertanya mengenai vaksinasi ya, akan saya jawab. Kalau di kandang saya memang saya tidak pernah menggunakan vaksinasi. Ya bukan apa-apa, kalau sampean mau menggunakan juga baik ya. Cuma kalau saya kan memang sudah dari awal nggak pernah menggunakan, dan sudah dengan cara seperti ini entok-entok saya tetap terjaga kesehatannya, maka saya tidak perlu hal yang aneh-aneh ya, hal baru yang mungkin kita belum tahu efek sampingnya. Jadi seperti itu bos. Kalau dengan cara seperti ini sudah sehat, kenapa kita harus ribet dengan cara yang lain? Jadi seperti itu. Tapi setiap peternak kan pasti punya cara tersendiri bos ya. Jadi kita harus saling menghargai. Jadi setiap peternak itu biasanya punya cara masing-masing ya untuk menjaga kesehatan ternak entoknya. Ya jadi seperti itu bosku ya. Buat bosku kalau mau dicontoh juga bisa, kalau enggak ya enggak masalah. Intinya saya di sini cuma berbagi pengalaman pribadi saya sendiri ya. Dan semoga ini juga bermanfaat, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi buat pemula ya untuk tetap semangat memulai atau mengembangkan peternakan entoknya. Oke bosku, sekian dulu video hari ini ya. Salam damai, salam sejahtera buat bosku. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.